Lalu mengiring jenazah dengan melantunkan zikir. Memang yang disebutkan dalam kitab-kitab yang maksur dari ulama salaf, ketika mengantarkan jenazah itu yang paling utama adalah diam. Nah, itu diam, yang paling utama adalah diam. Kan tetapi ketika orang mengantarkan jenazah, biasanya ada yang membicarakan hal-hal tentang mayit. Nah, maka untuk menghindari agar para pengantar jenazah ini tidak membicarakan suatu hal tentang mayit, dianjurkan lebih baik untuk berzikir. Lebih baik untuk berzikir seperti membaca kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan lain-lain. Itu maksudnya tujuannya adalah agar menghindari ucapan-ucapan buruk tentang mayit. Nah, akan tetapi memang tidak dimungkiri dalam kitab-kitab para ulama mengatakan yang maksur, yang dari ulama salaf yang lebih utama adalah diam. Nah, kemudian mengenai sholat tarawih lebih dari 8 rakaat. Ini perlu diketahui bahwasannya dari madhab 4, madhabul arba'ah, semuanya tidak ada yang mengatakan sholat tarawih itu jumlahnya 8 rakaat. Dari 3 madhab, selain madhab Imam Malik mengatakan sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat, sedangkan dan juga dalam madhab Malik dalam salah satu riwayat. Sedangkan Imam Malik sendiri berpendapat bahwa sholat tarawih itu adalah 36 rakaat. Kenapa? Karena untuk menyamai orang-orang yang di Mekah. Karena orang di Mekah setiap selesai 4 rakaat melakukan tawaf. Maka karena Imam Malik ada di Madinah, agar sama dengan orang yang di Mekah, maka Imam Malik mengganti tawaf tersebut dengan sholat 4 rakaat. Maka jumlahnya keseluruhan menjadi 36 rakaat. Adapun sholat tarawih secara berjamaah sampai 20 rakaat itu dimulai ketika masa kepemimpinan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan tidak ada sahabat yang mengingkari. Semua sahabat sepakat atas inisiatif dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan orang-orang sholat tarawih diimami Ubay bin Ka'ab. Nah, Imam Abu Hanifah ditanya mengenai tindakan Sayyidina Umar tersebut. Tindakan mengumpulkan orang-orang sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar lam ya'mur illa li aslin sabata ladaihi. Beliau Sayyidina Umar tidak mungkin memerintahkan hal tersebut kecuali mempunyai dalil au ahdin min Rasulillah, ataupun ada keterangan dari Rasulullah. Tidak mungkin Sayyidina Umar itu membuat sendiri tanpa dasar, itu tidak mungkin. Sedangkan hadis yang mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakatan. Rasulullah tidaklah menambahi pada malam Ramadan dan juga selain malam Ramadan tidaklah menambahi dari 11 rakaat. Artinya ibadah beliau tidak lebih dari 11 rakaat. Ini biasanya yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa sholat tarawih lebih dari 8 rakaat itu bid'ah. Yang benar adalah 8 rakaat, kemudian yang 3 witir. Jadi jumlahnya 11 berdasarkan hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Akan tetapi hadis tersebut bukan berbicara tentang sholat tarawih. Ternyata hadis tersebut berbicara tentang sholat witir. Nah, itu karena dari redaksi hadis tersebut. Dari redaksi hadis itu sendiri mengatakan fi Ramadan wa fi ghairihi. Rasulullah tidaklah lebih dari 11 rakaat,
dalam beribadah dalam bulan Ramadan ataupun yang lainnya. Kalau yang dimaksud sholat tarawih, maka tidak pas karena ada lafadz fi ghairi Ramadan, di selain bulan Ramadan. Padahal sholat tarawih adalah sholat yang khusus ada di bulan Ramadan. Yang kedua, Imam Bukhari yang mana perawi hadis tersebut menempatkannya pada bab sholat witir, menempatkan hadis tersebut pada bab sholat witir, bukan pada sholat sunnah rakaat. Itu adalah sanggahan atau yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Maksum dalam kitabnya Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah.